Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tiada berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh kau yang pedulikan, hanya kau yang mengerti diriku Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Kasih setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati lembah gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu engkau ajarku mengerti, semua ini bawaku ke rumah abadi. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan. Sangat ku cinta kau Tuhan, selamanya ku cinta kau Tuhan.
Kalau hikmat Tuhan saudara pahami hanya sekitar masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, maka itu belum membuat kita takjub. Sebab pengalaman serupa juga bisa dialami oleh orang-orang di luar gereja. Bagaimana mereka mengklaim Allah yang mereka sembah, Allah yang memberkahi, mengatur jalan hidup, dan melimpahi dengan berkat-berkat jasmani. Kita kagum akan pribadi Tuhan, kita takjub atas hikmat dan kebijaksanaan Allah itu dalam rangka proses yang Allah kerjakan dalam hidup kita untuk mengubah manusia batiniah kita. Lika-liku batin jiwa kita itu saudaraku sekalian, itu rumit yang Alkitab katakan lebih licik dari segala sesuatu. Tetapi Allah tahu bagaimana membentuk kita. Bagaimana mendidik kita. Bagaimana melatih kita menjadi seorang yang cerdas. Cerdas di dalam roh. Memiliki kecerdasan roh yang nantinya akan memampukan kita memahami apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Jadi kita harus melihat dari perspektif yang benar. Bukan hanya tidak salah pilih jodoh, bukan tidak hanya salah pilih tempat dagang atau usaha. Bukan hanya tidak salah pilih domisili. Bukan hanya tidak salah pilih dalam mengambil keputusan-keputusan yang bertalian dengan uang, dengan kesehatan tubuh dan segala pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi kita kagum akan pribadi Tuhan dan takjub terhadap kebijaksanaannya ketika Allah membentuk kita. Dan kita pribadi yang tahu, saudaraku. Hal yang sangat confidential. Kita tahu bagaimana Tuhan meremukkan kesombongan kita. Bagaimana Tuhan menghancurkan keangkuhan kita. Bagaimana Tuhan merubah cara berpikir kita memandang dunia. Bagaimana Tuhan mendidik kita membunuh, mematikan nafsu-nafsu daging kita. Bahkan saudara bisa melihat peristiwa-peristiwa hidup yang saudara pernah lalui. Penderitaan, kegagalan, perasaan malu, tertindas dan lain sebagainya. Yang ternyata melalui semua itu, Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang agung. Makanya referen lagu tadi itu saudaraku sekalian. Jiwaku memuji keagungan pribadimu Tuhan. Ku kagum akan hikmatmu, sempurna kebijaksanaanmu. Jadi apa yang pernah terjadi di dalam perjalanan hidup kita, yang dulu kita ratapi, kita sesali, sekarang kita tahu ternyata itu bagian dari kebijaksanaan Tuhan. Jadi cara kita memandang hidup ini mesti harus berubah. Oleh sebab itu di akhir lagu ini kita bisa berkata, sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Kalau hanya berkat jasmani itu nilainya rendah, saudara. Tapi kalau pembentukan manusia batiniah kita, itu baru luar biasa. Itu membawa kepada kekekalan yang tiada tara. Sangat ku cinta
Kau Tuhan selamanya, ku cinta Kau Tuhan. Dan saya harap saudara memiliki pengalaman dengan Tuhan sampai mencintai Tuhan begitu rupa. Oleh sebab itu satu hal yang sangat penting dalam hidup yang singkat ini adalah membangun manusia Allah di dalam diri kita. Yang sama dengan membangun kehidupan anak Allah di dalam diri kita. Yang sama dengan membangun kodrat ilahi dalam diri kita. Hal ini sama dengan diakhirinya atau dimatikannya monster di dalam diri kita. Sehingga kehidupan anak Allah dalam diri kita dilahirkan dan kemudian kehidupan anak Allah itu dibangun secara terus-menerus. Hari demi hari nanti saudara akan bisa melihat kehidupan anak Allah di dalam diri saudara itu. Dalam hal ini bisa terbangun kodrat ilahi di dalam diri kita. Kodrat ilahi dalam diri kita. Kodrat itu sama artinya dengan sifat asli atau bawaan. Kodrat itu artinya sifat asli atau bawaan. Kodrat juga bisa berarti hukum sebenarnya. Hukum bukan dalam arti peraturan, tetapi hukum dalam arti tatanan. Ada tatanan ilahi. Kalau dari kecil anak diajar tatanannya. Kalau lewat di depan orang tua, kamu tidak boleh jalan tegak, harus tunduk. Itu sampai tua. Itu otomatis saudaraku. Loh itu benar. Itu ada tatanan. Dan banyak lagi saudaraku, contoh-contoh di masyarakat. Orang-orang yang dibentuk dari kecil dengan tatanan tertentu. Dan tatanan yang terbangun dalam diri kita ini tatanan yang salah. Seperti yang kita sudah baca di dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ketiga. Bahwa Adam itu memperanakan anaknya itu Set menurut gambar dan rupa Adam. Gambar itu punya pikiran, perasaan, kehendak. Itu gambar. Selem. Dan rupa itu kualitasnya. Demoth. Kualitasnya kualitas Adam. Bukan kualitas Allah. Sudah punya gen dari manusia berdosa. Dan dibentuk oleh lingkungan dengan tatanan. Lengkap sudah monster itu. Kodrat itu berarti juga natur. Disebut kodrat ilahi artinya memiliki sifat, karakter, atau bawaan, atau natur Allah. Kalau bisa begini ini luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saudara tidak akan pernah memiliki natur Allah, kodrat Allah, sifat Allah, atau bawaan Allah. Kalau hanya ke gereja belajar dari pendeta. Atau mendengar khutbah. Saudara harus langsung berurusan dengan Allah. Dalam hal ini Tuhan Yesus yang memuridkan saudara melalui Roh Kudus. Dan ini kesempatan yang luar biasa sebab kita hanya punya satu kali kesempatan di 70-80 tahun umur hidup kita. Yang sebagian besar waktu kita telah kita sia-siakan. Dan sekarang sisa yang ada ini harus serius digunakan untuk itu saudara. Berkarakter Allah artinya segala sesuatu yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita lakukan selalu sesuai dengan kehendak Allah atau seirama dengan pikiran perasaan Allah. Natur ini luar biasa saudara. Dan kita dimungkinkan memiliki natur itu. Dan ini harus menjadi core bisnis gereja. Yang oleh karenanya kita kumpul mendapat briefing untuk itu. Dan kalau saudara mengerti nilainya, nilai kebenaran yang menuntun saudara untuk bagaimana bisa
dimuridkan oleh Tuhan Yesus setiap hari. Brief ini mahal harganya, saudara. Ini seperti peta harta karun yang tidak ternilai. Makanya saudara harus serius mendengar hal ini. Pokoknya kalau minggu itu waktunya hanya untuk kebaktian pagi, kebaktian sore, udah. Jangan isi yang lain. Isi di pertengahan jam ini hanya untuk keluarga, sudah. Sekiranya mungkin. Kecuali pada secara tentatif, waktu tertentu ya bisa digunakan untuk yang lain. Ya, keluarga besar, untuk bisnis dan lain sebagainya. Kita harus menjadikan hal membangun manusia Allah di dalam diri kita atau membangun kehidupan anak Allah dalam diri kita sebagai satu-satunya tujuan hidup. Tidak ada yang lebih hebat dari hal ini, saudara. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ayo kita belajar, saudaraku. Amin. Saudara belajar, saya juga belajar. Saya kalau mengerti kebenaran ini sejak 10 tahun yang lalu atau sejak 5 tahun yang lalu, saya berkeadaan pasti lebih baik dari sekarang. Saya sendiri menyadari bahwa saya terlambat. Tapi saya terhibur karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ini sudah terlambat. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan bisa mengenakan kodrat ilahi, bermoral Allah, kita akan mengubah orang itu lebih banyak dan lebih kuat. Setiap kali kebaktian seperti ini, orang-orang yang bermoral Allah, yang hidup dalam kesucian itu punya cerobong yang tidak tertutup dengan Allah. Jadi seperti cerobong dari atas ke bawah ini, saudaraku, ya. Dan kita ada di sini, terbuka cerobongnya. Allah itu mengalirkan hikmat, marifat dan hadiratnya. Dan yang saya pahami pasti malaikat-malaikat Tuhan menyertai di sini. Worship leader, singer, choir, pemain musik, itu kalau hidupnya tidak bercela, itu hadirat Allah mengalir. Saya merasa bahwa cerobong saya ini belum ideal, saudara. Kalau ideal itu lain, saudara. Saya juga pasti berasa. Kalau pas hidup saya tidak fit dalam kesucian juga saya berasa. Kalau cerobongnya itu tidak tertutup, ya, mampet oleh ketidakberesan itu. Kalau kita nyanyi haleluya, itu hadirat Allah itu lebih tebal kabutnya, saudara. Nah, ini mungkin agak subjektif atau dianggap mistik, tapi menurut saya yang saya pahami tidak different, saudara. Anda kalau mendengar orang menyanyi atau berdoa itu, saudara bisa lihat pancaran keintimannya dengan Tuhan. Intimasinya dengan Tuhan itu. Kalau nyanyi itu kelihatan tuh tembusnya itu. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta Kau Tuhan. Itu nyambung dengan Tuhan. Nah, ini gak bisa diperagakan, ya saudara. Ya, saudara harus punya cerobong yang selalu terbuka dengan Allah. Sehingga pada waktu Anda menutup mata itu cerobong itu memang tidak tertutup. You pasti dijemput malaikat. Oleh sebab itu kita mau berjuang bersama-sama untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela. Semua bentuk dosa pelanggaran moral harus ditinggal. Semua bentuk ketidakberesan dalam sikap hati batin kita harus dibenahi. Kita seperti merajut, menyulam sebuah pakaian yang harus detail, saudaraku. Detail. Sehingga kanvas hidup kita itu tergambar lukisan yang indah, saudara. Dan ini bukan hanya ngomong.
Saya kira khotbah ini sangat bersifat batiniah, saudaraku. Sangat bersifat batiniah. Ya kalau kita dianggap omong besar ya terserah. Saya sendiri mengatakan bahwa saya ini terlambat, saudara. Mestinya keadaan saya lebih baik dari hari ini. Kalau bicara soal cerobong tadi itu bukan berarti kita mau kompetisi dengan pendeta lain, ya enggak. Tadi kan konteksnya adalah kalau hidup kita bermoral Allah dalam kesucian yang benar, kita akan lebih mengubah banyak orang dan mempengaruhi sangat kuat orang lain. Sangat kuat mempengaruhi. Influence-nya itu akan sangat kuat, saudaraku. Beda loh, saudara. Saya kan sudah puluhan tahun, bukan belasan tahun melayani Tuhan. Kapan saya menginfluence orang-orang bisa berubah atau sekedar setia di gereja atau setia kepada saya? Makanya kan dari khotbah saya tadi, saudara cuma dapat brief dari saya di gereja. Saudara harus berurusan dengan Tuhan. Saya ini kan cuma mentor dalam stadium yang sangat kecil, saudara. Dan tidak boleh juga saudara mendewakan saya. Lalu apa sih yang mau didewakan? Saya sudah sering mengatakan aku ini terlambat loh mestinya. Dagingku ini masih hidup, jiwaku sudah terlanjur rusak, berat memperbaikinya. Itu kan signal-signal yang sebenarnya harus ditangkap bahwa saya tidak perlu didewakan karena saya sama seperti saudara. Cuman saya melangkah harus lebih duluan untuk menjadi contoh. Saya bukan orang hebat tetapi saya mau jadi orang nekat. Bukan hebat tapi nekat. Orang percaya yang berkarakter Allah disebut man of God, manusia Allah. Inilah panggilan orang percaya, di mana sampai pada level ini, setelah melalui proses pendewasaan, itu benar-benar mengenakan kodrat ilahi. Apakah orang mengenakan kodrat ilahi kan bukan kelihatan waktu di gereja nyanyi nyembah nangis. Waktu duduk di meja makan, waktu jalan bersama. Itu kodrat ilahinya baru kelihatan. Jangan saudara menilai saya hanya pada waktu di mimbar ini. Anda bisa ditipu oleh pendeta. Tapi maaf ya, saya tidak bermaksud menipu saudara. Jadi kalau saya ada kekurangan, ada kelemahan atau kesalahan, ya just I'm human, aku manusia. Tapi saya mau menjadi man of God. Dan itu proses, kita sama-sama. Terimalah saya sebagai manusia juga, jangan saudara pandang saya adalah malaikat yang turun dari surga, saudaraku. Saya kan produk rusak dunia ini yang sadar rusaknya lalu mau berubah. Oke. Nah, perubahan itu berdasarkan firman kita belajar bersama. Tapi seorang mentor harus berjalan lebih dulu dong. Kalau saudara berkata, Pak belum sempurna tapi kenapa ngajar kita? You harus belajar Alkitab. Paulus saja mengatakan aku belum sempurna. Tapi dia sudah tulis surat loh yang menjadi firman Tuhan. Ya, itu Filipi 3, 12, 3, 14. Itu Paulus mengatakan begitu. Yang kita baca hari ini 2 Petrus 1, saudara. Ayat 3 dan 4. Ini masih masalah monster. 2 Petrus 1 ayat 3 kita mulai. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Terus Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. iya, kuasa ilahinya Theas dunameos, dari kata dunamis ya. Kuasa ilahinya itu sesuatu yang menggerakkan. Apa itu saudaraku?
tak lain dan tak bukan Roh Kudus. Tetapi ini bukan berarti peran manusia tidak dibutuhkan. Ada kalimat yang saya ucapkan penting dari pagi tadi. Manusia itu objek perebutan antara Allah, Tuhan, dan Lucifer. Tapi manusia juga subjek yang menentukan dia berdiri di pihak siapa. Kuasa ilahinya menggerakkan, Roh Kudus menggerakkan. Tapi kalau kita tidak mau digerakkan, Roh Kudus juga tidak memaksa kita. Diharapkan pertemuan-pertemuan seperti ini menstimulit, merangsang saudara untuk bergerak. Beda saudara bertemu dengan teman, apalagi orang-orang yang tidak takut Tuhan, dengan ada dalam suasana gereja seperti ini. Apalagi kalau saudara rendah hati, saudara ikut nyanyi, haleluya. Sebisa-bisanya saudara menyembah, haleluya. Beda dengan orang yang ini, haleluya. Orang nyanyi saudara cuma begini. Orang-orang yang seperti ini tuh, ya mungkin dia sedang menghayati Tuhan bisa, atau lihat kanan kiri bisa, atau tidak biasa liturgi seperti ini bisa. Tapi kalau saudara sombong, apa sih ini? Udah tahu bahwa ini suasana di mana kita menyembah, lalu Anda menganggap itu tidak penting. Wah saudara, kalau ketemu Tuhan, saudara itu maaf salah ngomong, Anda gak akan ketemu Tuhan. You pasti dibuang. Anda itu bukan siapa-siapa, jangan sombong. Saya udah ketemu yang begitu-begitu. Orang nyembah dia begini aja. Tapi kalau saudara tulus menyembah, kalaupun tidak terbiasa liturgi seperti ini, Anda diam, Tuhan. Tuhan juga melihat batinmu. Saudara pasti akan diberkati Tuhan. Saya nggak bicara soal berkat jasmani ya. Itu akan jadi tambahannya saja. Tuhan akan memberi hikmat, menuntun saudara di jalan kebenarannya. Saya itu kadang-kadang tidak tahu mau ngomong gimana saudara. Kayak seperti habis akal, habis kata saudara. Anda itu lihat hidup ini harus sudah dengan kacamata benar. Kita itu berjalan dalam jalan kekekalan loh. Apakah api kekal atau surga kekal loh. Dan Anda mulai sekarang loh. Hari ini kita mulai loh. Kuasa ilahinya memberikan janji-janji yang berharga kepada kita untuk hidup saleh. Keselamatan pada dasarnya memiliki fokus tujuan ini, saudaraku sekalian. Bagaimana membangun kehidupan anak Allah dalam dirimu. Jadi kalau dikesankan ini oleh gereja dan banyak komunitas Kristen dan oleh pendeta serta rohaniwan. Seakan-akan kalau orang sudah mengaku Yesus Juru Selamat, sudah ke gereja, itu anak Allah. Ini penipuan. Anak Allah itu bukan hanya sebutan, tapi juga keberadaan. Maka perlu proses sampai lahir baru, mengenakan kodrat ilahi, baru disebut anak Allah. Kalau tidak, dia akan berkata, aku tidak kenal kamu, dari mana kamu datang. Apa sumbermu? Jadi hal ini bukan sekedar membuat seseorang menjadi baik, tetapi sempurna seperti Bapa. Jadi mulai sekarang, kalau saudara mau, saja berdoa seperti kalimat yang sering saya katakan sekarang. Bapa,
Tolonglah aku untuk sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Jadikan permintaan. Meminta ini tidak langsung hidup saudara diubah. Tidak langsung. Tapi pasti ada prosesnya ke arah itu. Buatlah aku sempurna seperti Bapa. Aku rindu seperti Bapa dan serupa dengan putramu Tuhan Yesus Kristus. Dan hal ini harus dipandang sebagai kemutlakan. Kemutlakan yang harus dicapai. Punya pasangan hidup, punya anak itu enggak mutlak. Punya rumah pribadi juga enggak mutlak, saudaraku. Kan orang memandang hal-hal itu mutlak. Coba renungkannya, rambut putihmu itu tidak akan bisa kau cat lagi untuk jadi hitam. Dicat paling kuat 2 minggu kelihatan putihnya. Anda ngerti nggak kulitmu yang dulu cantik banget, kamu kasih kutek pecah pada hari tuanya. Mau dikasih kutek tetap pecah. Kulit saudara ini tetap berkerut. Mau tarik manapun tetap berkerut saudaraku. Waktu muda memang licin. Lalat nempel nggak bisa, kepreset ya. Tapi begitu tua nempel bersarang. Itu nggak bisa kita bantah. Kerut-kerut muka kita mulai bongkok. Itu semua nggak bisa dibantah. Gigi copot, diimplan. Ngerti nggak tragisnya semua itu? Jadi nggak mutlak. Demi tubuh kita, mosok kita harus pakai baju merek apa, barang branded bagaimana. Itu nggak mutlak karena semua akan merosot. Yang mutlak adalah bagaimana memiliki kehidupan anak Allah, itu karakter ilahi, kodrat ilahi, dan bertumbuh. Itu mutlak. Dan itu harus kita capai. Dan itu selalu, kita harus selalu krisis untuk itu. Jadi kalau tiap hari saudara, kadang-kadang tidak nunggu malam, siang hari atau sudah jam 11-12 siang kita periksa hidup kita. Kita selalu mendapati kita meleset. Aduh, kenapa tadi aku begitu itu gitu. Dan itu kita perbaiki lagi. Itu kita perbaiki lagi. Karena saya pemain musik ya. Saya kan jarang juga main saksofon saudaraku. Sehingga kadang-kadang aduh kok jadi gak rapi lagi ya. Nah saya latihan lagi di rumah. Main A, D, E, bass, sis. Makin rumit-rumit gitu. Mulai muncul lagi, dulu saya kan juga cukup lincah, sekarang mulai lincah lagi. Saya taruh lagi, besok lagi begitu. Kemajuannya sedikit. Tapi berasa, dulu kalau mencet ini saya nggak pas, sekarang mulai pas, pelan-pelan. Karakter kita begitu. Jadi mutlak, yang lain tidak mutlak, yang ini mutlak. Katakan amin. Tepuk tangan untuk kebenaran ini. Kalau saudara memandang ini mutlak, kalau saya boleh mendramatisir, Bapak di surga itu bisa begini. Tapi kalau saudara menganggap punya mobil, rumah pribadi atas namamu itu mutlak, Bapak begini. Amin, saudara. Jangan sampai saudara ya, harus dipukul, Tuhan mengambil apa yang kau kasihi supaya engkau bisa mengasihi Tuhan. Jangan sampai Tuhan memukul, mengambil apa yang membuat kasihmu kepada Tuhan itu tidak utuh. Kalau saudara memang bukan orang yang berkomitmen, mungkin gak perlu digarap. Wes bablas. Wes bablas jiwane ke neraka. Tapi harus punya komitmen, Tuhan aku mencintai kau. Itu Anda digarap. Kalau Anda gak serius selalu Tuhan menggarap. Allah bersalah kepada dirinya dan firman-Nya kan Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi.
Dan kalau saudara punya komitmen, orang-orang model saya ini yang mulutnya gede itu, aku mengasihi Engkau Tuhan ke segalanya. Tadi saja waktu Anda nyanyi, saya ngomong apa, pengen tahu. Waktu nyanyi, jiwaku kan saya diem. Saya ngomong gini, Tuhan, aku mau mati untuk Engkau. Gitu loh. Ini kan gila orang ini. Tuhan, aku mau mati untuk Engkau. Kemanapun Kau perintahkan, aku akan pergi. Ini gede begini nih, didengar Bapak di surga. Bapak begini. Garap. Kalau saya menyimpang sedikit bisa digebuk. Pak, katanya mau mati bagiku. Nah, bisa begitu. Tapi yang begini ini menguntungkan, saudaraku. Kita hidup cuma sekali di bumi. Biar aja kita digebukin untuk lurus. Dan kita kalau lurus, Tuhan gak mungkin gebuk kita. Gak digebuk lagi. Dirahmati, diberkati, maju untuk pelayanan. Jangan Anda berpikir, wah kita diproses terus sampai mati menderita. Gila kali Bapak. Enggak begitu, enggak ada orang tua yang panggil anaknya. Cina, ya Pak. Tadi udah ulangan. Udah Pak. Udah apa? Pok. Dapat ditempelin Pok. Kenapa Pak? Lu mesti menderita. Loh, anaknya pinter malah. Oke. Kau pengen apa? Papa mau senengin kamu. Kan gitu saudara. Kalau di dewasa, nih perusahaan Papa ambil alih. Tuhan juga melihat Anda ini bisa dipercaya enggak? Enggak digebukin setiap kali. Kalau kita nyanyi misalnya kan kita sering nyanyi nih. Saya mau iring Yesus meskipun banyak susah menderita dalam dunia. Tidak selalu terus menerus, bahkan kita menderita pun gak rasa menderita. Saya pernah cerita seorang anak menggendong adiknya, anak perempuan menggendong adiknya gedenya lebih besar dari dia untuk nonton Misbar, Gerimis Bubar, film layar tancap itu. Orang bilang, udah jangan digendong. Enggak Om, dia mau lihat. Dia nggak rasa capek. Jadi kalau saudara lihat saya ini kerja keras, kasihan ya. Berat beban, banyak masalah. Tapi Tuhan ajar, kamu kok anggap aku kecil. Bisa nggak kamu menutup mata? Ini pekerjaanku. Iya Tuhan. Makanya di mimbar begini nih aku harus hati-hati ngomong. Jangan sampai ada kesan kita itu menderita, butuh uang, kasihan dong, ayo bantu. Itu bisa melukai Tuhan. Dan dulu saya cakap sekali ngomong-ngomong begitu. Walaupun saya tidak termasuk yang mata duitan, bukan sok sih. Ya mata duitan tapi kecil lah gitu saudara. Enggak parah, enggak sama. Enggak sama. Enggak sampai orang mau pengen kaya, enggak. Tapi ya begitu, membujuk-bujuk orang kasih persembahan itu ada. Sekarang aku harus hati-hati. Diumumkan kita butuh dana sekian untuk membayar ini, udah. Kan sudah dididik Tuhan memberikan nyawa saudara. Udah enggak masalah. Jadi kalau belum waktunya saudara memberikan persembahan, jangan. Nanti Anda memberinya tidak pantas, nggak layak. Persembahan yang Anda bawa itu tidak berbau harum, sebab bukan dengan hati yang tulus. Bukan, gua kasih ini karena kasihanlah gereja. Lihat mukanya Pak Eras, kasihanlah. Saya lihat mukanya Pak Eras sekarang bukan kemuliaan Allah, muka kasihan. Wah saya nggak mau juga saudara, apaan? Nah kembali ke pokok masalah ini saudaraku. Bisnis gereja itu adalah bagaimana mengubah manusia berwajah Tuhan. Ini kemutlakan. Tuhan tidak mentolerir keadaan yang tidak sesuai dengan standar yang Allah kehendaki. Itulah sebabnya tolong diingat. Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna. Hargailah
Perkataan Tuhan ini harus sempurna. Jadi bukan bolehlah kita kurang sempurna. Tidak boleh. You must be perfect. Beri kemuliaan buat Tuhan. Oleh karena hal tersebut, maka dibutuhkan proses pendewasaan, yaitu proses bertahap yang tiada henti, di mana seseorang harus terus diubah menjadi manusia yang mengenakan kodrat ilahi atau menjadi manusia Allah agar dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dan kalau saudara ya minimal nih 90% yang mendengar kebenaran ini mau masuk proses ini, itu jumlah korpus delikti akan cepat terpenuhi. Saudara tidak akan pernah menyesal jadi manusia. Ini benar. Saudara jangan mental block dengan mengatakan, wah saya tidak bisa. Lihat jejak rekam hidup saya ini orang brengsek, saya orang rusak. Aduh sekarang pun juga saya banyak skandal dosa Pak. Tuhan bisa rubah saudara kalau saudara mau. Katakan amin. Nah sekarang boleh tepuk tangan untuk perubahanmu. Ayo kita berubah, setuju? Yang di belakang sana itu saya nggak lihat muka saudara, setuju nggak? Oke, ada yang angkat tangan, amin. Kita berubah Pak. Kita ambil positioning ini. Gereja ini nggak jualan yang lain dan memang nggak ada yang dijual. Menawarkan ajakan untuk menjadi anak-anak Allah yang benar-benar berkeberadaan sebagai anak Allah. Jadi setelah orang percaya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dia diajar menjadi murid. Ini berarti perjalanan hidup kita hanyalah proses untuk diubah menjadi manusia Allah dalam pemuritan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara pribadi melalui Roh Kudus. Ini anugerah, ini kasih karunia. Sebagai hasilnya, maka terjadi perubahan secara total dari kodrat manusia berdosa menjadi yang berkodrat ilahi. Berkeberadaan sebagai manusia Allah sehingga pantas disebut anak Allah. Sekarang saya ini pendeta pun juga enggak terlalu pede untuk bisa disebut anak Allah. Saya harus berjuang untuk berkeberadaan sebagai anak Allah. Dan ini bisa terjadi bukan karena kemampuan manusia itu. Manusia hanya merespon. Di sini dibutuhkan campur tangan Tuhan, di mana Tuhan akan menggarap kita secara pribadi. Sehingga kita bisa mengatakan, ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaanmu. Kita lihat proses hidup kita luar biasa. Menjadikan aku seperti ini. Di dalam anugerah keselamatan tersebut, tersedia fasilitas untuk menemukan kemuliaan Allah yang gigilan yang dicapai oleh Adam. Dan ini saudara tahu nggak? Penting banget. Semua manusia itu pengen dihargai. Penghargaan itu bagian kebutuhan primer yang tidak kelihatan. Orang berkata sandang pangan papan itu primer. Di dalam batin manusia ada kebutuhan primer dihargai. Oleh sebab itu manusia, orang maksud saya, mau punya gelar, mau punya pangkat, pakai pakaian, pakai perhiasan, punya jabatan. Dan untuk itu mereka mempertaruhkan apa saja. Tetapi bagi saudara dan saya, harga diri kita saudara, penghargaan kita bukan dari manusia. Harga diri kita bukan pada pakaian, kedudukan atau jabatan. Tetapi kemuliaan Allah yang Adam gagal temukan. Tapi Tuhan Yesus temukan. Dan Tuhan sekarang menjadi pokok keselamatan yang kita teladani. Kita belajar dari hari ke hari untuk mengenakan kodrat ilahi. Disitulah kemuliaan Allah yang hilang kita temukan. Memancar kemuliaan itu. Jadi saudara dimanapun berada, luar biasa. Dimanapun Anda berada saudaraku. Pokoknya ya, ini orang ini beda.
Kalau ke gereja itu beda, mulutnya sudah beda, sikapnya, tulusnya beda. Di sini loh saudaraku, kemuliaan Allah yang hilang itu ditemukan. Dan kalau kita menemukan kemuliaan Allah yang hilang, berarti menemukan kodrat ilahi, ada kehidupan anak Allah di dalam diri kita. Saudara tahu, pasti dirasakan orang di sekitar kita. Setelah Tuhan Yesus menebus kita, Tuhan memiliki kita, Tuhan mau merubah. Saudara jangan hanya melihat fasilitas sebagai anak Allah diberkati, kita dilindungi. Itu sudah pasti. Tapi saudara dimiliki Tuhan untuk diubah. Jadi kalau seseorang memberi diri ditebus oleh Tuhan Yesus, berarti ia menyediakan diri untuk diubah agar berkodrat ilahi. Hal ini menuntut setiap orang yang telah ditebus tersebut melepaskan semua kepentingan demi pertumbuhan kehidupan anak Allah atau karakter manusia Allah di dalam dirinya. Semua harus dilepaskan. Jadi saudara kerja, bisnis, semua hanya untuk kepentingan ini. Itu baru untuk kemuliaan Allah, itu benar di situ. Sebenarnya hidup untuk kemuliaan Allah, memuliakan Tuhan yang benar itu tahu nggak saudara? Menaklukkan iblis. Itu musuh Allah yang menghina Allah atau menginjak-injak kedaulatan Allah. Kita mengalahkannya dengan cara apa? Ia tidak bisa menguasai kita. Dengan cara apa? Kita menunjukkan bagaimana sikap seharusnya terhadap Allah. Itu kita mengalahkan iblis. Dan itulah namanya memberi kemuliaan bagi Allah. Nggak cukup dengan nyanyi ku beri kemuliaan, caranya begini doang. Miskin, naif, dan dangkal. Tapi kehidupan setiap hari kita, di mana kita bisa menaklukkan kuasa gelap dengan hidup seperti yang diperagakan Tuhan Yesus, itu baru namanya memuliakan Tuhan. Dalam hal ini tidak ada sesuatu yang boleh dianggap dan diperlakukan lebih penting dan berharga dari proses pemuritan guna perubahan tersebut. Yang lain jadi tidak penting. Ada amin enggak? Boleh tepuk tangan. Saya tidak merebut saudara untuk diri saya atau untuk gereja ini. Tadi saya sudah ngomong, ayo belajar. Jangan kesankan kita ini butuh duit sampai minta-minta jemaat. Nanti rusak. Ya kita kasih tahu kita punya kebutuhan, that's it, cukup. Jangan sampai Anda tidak mempercayai kami. Ini bukan bisnis cari uang. Ini benar-benar pelayanan yang mau merubah saudara. Saya tidak mau merebut hidup saudara, uang saudara, enggak. Saya mau merebut saudara dari kekuasaan kuasa gelap. Oleh pertolongan Roh Kudus saudara belajar bagaimana menjadi milik Tuhan. Sebab selama ini Anda memiliki diri sendiri saudaraku. Perubahan dari kodrat dosa kepada kodrat ilahi itu bisa terjadi melalui pola berpikir seseorang yang diubah dengan kebenaran firman Tuhan secara signifikan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu akan mengenal kebenaran. Kebenaran akan memerdekakan kamu. Ya. Itu Roma pasal 8 ayat 31-32. Nah, disinilah saudara saya kasih firman itu. Ada buku-bukunya. Jadi hari Minggu pokoknya hanya untuk gereja dan keluarga atau keluarga dan gereja. Udah itu saja saudara. Seseorang yang tidak mengenal kebenaran pasti memiliki spirit atau gairah yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau tiap kali Anda datang ke gereja disuntikkan kebenaran, ada hadirat Allah yang turun, cerobong, kerajaan Allah terbuka. Anda tidak bisa tidak nanti mulai bergerak pelan-pelan. Berubah itu. Bisa lepas tuh monster atau manusia lama saudara dengan kodrat ilahi. Dari spirit seseorang itu nampak ia anak Allah atau bukan. Saya sendiri sadar sering saya tidak bersikap sebagai anak Allah. Karena monster saya itu kalau kuat mengambil alih hidup saya.
ini belum anak Allah ini. Saya desperate, saudara. Dan saya merasa itu melukai Tuhan. Nah, dari kebenaran-kebenaran yang disampaikan itu, dari Injil Tuhan Yesus, melahirkan kehidupan anak Allah dan menumbuhkannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu harus tahu bahwa khotbah seperti ini gak kebayar nilainya. Bukan sok, bukan karena saya yang berkhotbah, bukan karena kita di Rehobot, ini gak kebayar. Sudah jarang ditemukan di banyak tempat. Gereja yang mendesak orang mau sempurna, mendesak orang untuk memikirkan langit baru, bumi baru. Sudah hampir gak ada, saudara. Ini bukan untuk sok, tapi maksudnya agar saudara menghargai anugerah Tuhan begitu besar dalam hidup kita dan gereja ini. Jadi seiring dengan kehidupan Yesus yang makin nyata dalam diri kita, maka monster kita dimatikan. Dan semua ini terjadi melalui kerja keras dengan melepaskan semua kepentingan dan semua yang kita anggap berharga. Dan inilah yang dimaksud Tuhan Yesus, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka,
dalam kewajaran anak dunia. Nikmati kekayaan fana dengan cemawa, suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama.